Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Andika. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah best practice, yaitu menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil dan dampak. Lokasi kegiatan tersebut berada di SDN Kunir Kidul 01, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan model pembelajaran program based learning dipadukan dengan media LKPD dan media torso tubuh manusia dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam menjelaskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pencernaan pada manusia dan maksimalkan TIK dalam pembelajaran. Situasi. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang di Kabupaten Lumajang sejak terjadinya pandemi COVID-19, yaitu adanya peralihan jam dari pembelajaran daring menuju jam normal. Hal ini membuat perubahan drastis pada kebiasaan dan situasi belajar siswa. Terdapat perubahan dan kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah motivasi peserta didik yang rendah, pembelajaran yang berpusat pada guru belum melakukan pembelajaran yang inovatif yang dapat menarik antusiasme dan motivasi belajar peserta didik, belum maksimalnya pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Dengan menerapkan pembelajaran model problem based learning, menantang peserta didik untuk menemukan sendiri jawaban dari setiap masalah yang diberikan melalui proses diskusi. Dengan penggunaan KPD dan media torso dapat menarik antusias peserta didik dan meningkatkan motivasi untuk belajar. Adapun situasi praktik ini penting dibagikan karena dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam proses pembelajaran, yaitu peserta didik belajar pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang ketiga yaitu guru berperan sebagai fasilitator dan katalisator. Yang selanjutnya yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam kelompok dan dalam pembelajaran yang mereka lakukan melalui presentasi. Yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu peran saya sebagai guru kelas 5 bertanggung jawab agar peserta didik kelas 5 menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, berani menyampaikan pendapatnya, memahami materi yang telah disampaikan, serta mendapatkan nilai di atas KKM. Sekarang yaitu tantangan. Tantangan yang saya hadapi dalam mencapai tujuan tersebut adalah: yang pertama yaitu terbatasnya waktu dan heterogennya kemampuan siswa sehingga menyebabkan kegiatan pembelajaran berjalan kurang maksimal. Kesulitan dalam mengembalikan fokus anak setelah diskusi untuk mulai presentasi. Yang selanjutnya yaitu keaktifan peserta didik baik mandiri atau kelompok saat pembelajaran. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang digunakan saat pembelajaran, jaringan WiFi yang terbatas. Siapa saja yang terlibat dalam proses ini yaitu guru dan siswa. Selanjutnya yaitu aksi. Langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Kegiatan aksi yang saya lakukan adalah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, sumber belajar melalui handout, buku guru, buku siswa. Langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Antara yaitu melalui media belajar yang digunakan yaitu video alur pencernaan, PPT, alat dan bahan membuat poster, sistem pencernaan dan fungsinya, kertas lipat, warna lem, dan pensil warna. Proses yang dilakukan yaitu melakukan pembukaan. Yang pertama mengucapkan salam, menyanyikan lagu Garuda Pancasila, mengecek kehadiran siswa, menanyakan kabar, mengulas materi sebelumnya, mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan permasalahan yang kontekstual. Proses yang dilakukan yaitu kegiatan ini pada kegiatan inti, yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar,
Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Proses yang dilakukan yaitu yang tiga kegiatan penutup. Yang pertama yaitu menyimpulkan, memberikan soal evaluasi, melakukan refleksi, menginformasikan rencana pembelajaran berikutnya. Terakhir yaitu doa. Yang terlibat pada PPL yaitu satu, peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai fasilitator dan katalisator. Yang ketiga yaitu dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir yaitu teman sejawat yang membantu kelancaran terlaksananya kegiatan. Kemudian yaitu kegiatan refleksi. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, hampir 100% semua tahapan kegiatan dalam pembelajaran sesuai dengan RPP. Yang kedua, lebih dari 80% peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, 80% peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu nilai yang diperoleh 80% peserta didik sudah di atas KKM. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan sampai proses pembelajaran selesai. Motivasi belajar peserta didik meningkat, hasil belajar siswa meningkat 80%, peserta didik sudah mendapatkan nilai di atas KKM. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon dari kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Rekan sejawat memberikan respon positif dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning atau media torso. Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat yang turut membantu mempersiapkan dalam proses sebelum dan saat perekaman berlangsung. Yang kedua yaitu dukungan dan bimbingan dari Bapak Edi Nurfala, SPD, MSc selaku dosen pembimbing, dan Ibu Dina Yuli Agustin, MPD selaku guru pamong yang turut membantu dalam berlangsungnya PPL 1 dan 2. Kemudian, yang menjadi faktor keberhasilan yaitu yang nomor 3, situasi dan kondisi yang mendukung terlaksananya kegiatan PPL 1 dan 2. Yang keempat, dapat mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang dihadapi sebelum hari pelaksanaan PPL 1 dan 2. Ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan antara lain satu, pengambilan video yang masih belum optimal karena terbatasnya sarana. Yang kedua yaitu suara saat PPL kurang jelas dikarenakan tidak menggunakan pengeras suara. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang pertama yaitu peserta didik lebih termotivasi dengan menggunakan model pembelajaran PPL dengan media PowerPoint, video pembelajaran, dan Phantom. Yang kedua itu pembelajaran lebih variatif. Yang ketiga pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Yang keempat media dan alat bahan lebih inovatif. Baik, sekian, terima kasih presentasi best practice dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.